desa mengenai secara fungsional, fungsinya, kegunaan, dan dijelaskan tadi beberapa peningkatan penggunaan website di Indonesia, di Kalimantan, seperti itu. Dan untuk website ini sangat berfungsi ya teman-teman. Apalagi di desa itu bisa melakukan perkenalan produk desa, koperasi desa, BUMDes seperti itu. Dan untuk membahas mengenai hal tersebut, kita sudah mendatangkan narasumber yang memang paham di dalam BUMDes dan koperasi desa. Mungkin kepada Bapak Arif Prabu, saya berikan waktu 45 menit untuk memberikan pengalaman dan memaparkan materinya. Seperti itu. Terima kasih. Kepada Bapak Arif Prabu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, baik yang offline maupun yang online. Nah, materi ini akan saya sampaikan dibantu oleh slide presentasi yang sudah saya siapkan ya. Teman-teman, saya ini tipe orang yang pelupa. Nah, jadi kalau tanpa ada kisi-kisi, ada kemungkinan saya akan ngocoblak tidak karuan. Membicarakan hal yang nggak perlu dibahas, bisa dibahas. Nah, tema yang diberikan kepada saya manajemen dan digitalisasi usaha BUMDes atau koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalan singkat tadi kan sudah ya, cuman kayaknya kurang lengkap. Nah, di slide itu bisa di F5 aja kah Mas? Biar gede. Karena nggak terbaca. Sudah di F5 di slide show kan? Kalau di slide show kan muncul di sini kah panitia? Ya. F5. Nah, saya ini pengurus forum BUMDes Indonesia Kaltara ini tidak tiba-tiba, teman-teman sekalian ya. Pengalaman saya di kebumdesaan itu jauh sejak tahun 2013 setidaknya, mulai dari Ketua Karang Taruna. Nah, Ketua Karang Taruna, kemudian Ketua Badan Usaha Milik Desa di sebuah desa di Kalimantan Utara tentunya, Kabupaten Bulungan. Nah, kemudian saya digunakan oleh BPMD waktu itu untuk memfasilitasi musyawarah desa, inisiasi pembentukan BUMDes di desa-desa tetangga. Yang akhirnya setiap musyawarah desa di tiap-tiap desa itu kan terbentuk pengurus BUMDes. Jadi ada konektivitas jaringan yang mereka itu akhirnya saya kumpulkan, membentuk satu komunitas tersendiri, forum pengelola BUMDes kecamatan awalnya. Kemudian membentuk juga di kabupaten, hingga akhirnya pada 2018 ada agenda untuk membuat forum BUMDes Indonesia, musyawarah nasionalnya di Padang. Nah, saya dan 8 orang lainnya itu berangkat ke sana untuk mengikuti musyawarah nasional tersebut, dan untuk provinsi di Kaltara itu sudah terbentuk pengurusnya, ketuanya ini yang saya wakili sekarang itu namanya Pak Khairuddin. Orang Nunukan? Iya, betul. Ya, kenal ya? Nah, beliau ketuanya, saya sekretaris di Forum BUMDes Kaltara itu. Nah, selain di Forum BUMDes Indonesia, Bapak Ibu saya juga anggota ya di sebuah organisasi namanya FIKER, Forum Intelektual Kalimantan Utara. Di atasnya itu ada logo perusahaan ya, perumahan belum Mas. Nah, perumahan Bintang Utara Residen. Nah, karena saya juga kebetulan manajer keuangan di situ. Karena ternyata perlu ya logistik tuh ya. Nah, di situ ada nomor HP saya, silakan boleh dicatat yang ingin melakukan komunikasi tingkat lanjut. Dan di bawah nomor itu ada website pribadi saya, itu namanya personal homepage ya. Nah, biasanya ini lazim ya kalau mahasiswa sudah bisa melakukan ini. Ada juga website desa, website BUMDes juga ada, nanti di share. Nah, next Mas.
Nah kan Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, saya ini tipe orang yang kalau diajak ngobrol itu bisa menghabiskan waktu sampai pagi. Jadi kalau tidak dibuatkan mind mappingnya, ini bisa entah kemana penjelasannya, beda ya. Kalau beliau ini kan akademisi, terstruktur gitu pembahasannya. Saya nggak bisa begitu. Kadang lupa ngebahas apa-apa, tahu-tahu ngebahas yang lain. Makanya saya buatkan mind mappingnya, sesuai judul, kita hanya akan membahas tentang materi yang akan saya sampaikan saja. Saya bagi ke 4 bagian ya. Kita nanti akan membahas tentang BUMDes dan koperasi, kemudian kita akan membahas manajemen, kemudian digitalisasi itu apa, bagaimana, siapa, kapan, dan terakhir kesimpulannya yaitu manajemen dan digitalisasi usaha. Next Mas. Biasanya kalau mau next saya tekan gini kan. Nah ini Bapak Ibu untuk mengerjakan itu semua. Teman-teman tahu ya gambar apa di slide itu ya? Gambar kopi. Nah itu amunisi Bapak Ibu agar kita bisa berpikir lebih produktif. Saya setidaknya biasanya itu yang saya gunakan untuk bisa menumpahkan lebih banyak. Alat analisanya yaitu sudah terkenal, kita semua sudah paham. Yang W6 1H itu ya. Nah, karena saya tidak akan menjelaskan detailnya Bapak Ibu ya, karena judulnya aja sudah berat nih, manajemen, terus ada digitalisasi. Manajemen itu kalau dalam fakultas, kalau di universitas itu jadi satu fakultas ya. Dan untuk menguasainya, untuk masterinya itu setidaknya 4 tahun. Setidaknya kita selesai 4 tahun baru jadi sarjana. Sarjana tentang manajemen ya. Jadi saya bahas grand design-nya saja. Nah ini tentu teman-teman sekalian setelah seruput, nanti satu seruput, dua seruput, paham ya maksudnya? Apa itu 6W, 5H, 6W, 1H. Ini alat analisa sebetulnya. Biar kita bisa mengupas permasalahan lebih dalam, lebih jelas, lebih terang. Next Mas. Nah, ke bagian pertama kita akan membahas tentang BUMDes dan koperasi ya. Ini mohon izin tidak dikondisikan ya. Kalau kita menggunakan alat analisa yang tadi, apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, bagaimana jika. Nah itu tentu kita mempelajari setidaknya diawali dengan definisi ya. Dan BUMDes dan koperasi ini apakah sama, apakah beda sedikit, dan kalau berbeda di mana perbedaannya. Singkat saja satu slide ini saya simpulkan dalam definisi yang sesuai ya. Dan saya di sini ingin mengajak peserta yang offline untuk interaksi ya, interaktif. Dan saya menyediakan, karena saya kan bagian terakhir ngantuk nih, ngantuk. Nah, kemudian juga emang mungkin kurang menarik saya atau gimana penyampaiannya. Saya terpaksa menggunakan cara ini. Jadi ini materinya kan digitalisasi ya teman-teman sekalian. Tentu teman-teman mahasiswa sudah terbiasa menggunakan Google ya. Maha benar Google dengan segala apa yang disarankannya. Nah, jadi tentang BUMDes ini teman-teman bisa menemukan definisinya dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Nah, saya ingin satu saja dari teman-teman, boleh bebas siapa saja nanti katakan, langsung nanti ke depan duduk di samping saya dan hadiahnya tidak banyak, cuma Rp100.000. Saya bayar cash di sini untuk membacakan definisi tentang BUMDes. Nanti mungkin ada 2 kali, yang koperasi nanti lain. Mohon bantuannya siapa saja yang bersedia silahkan. Ini berkaitan dengan berani tampil. Ini kesempatan untuk teman-teman untuk hadir di acara yang disaksikan oleh ribuan peserta online. Silakan. Silakan angkat tangan, barangkali ada. Cuma nyebut nama dan buka Google, langsung baca definisinya. Kalaupun toh tidak bisa, saya siapkan di sini. Saya siapkan juga definisi tentang Google berdasarkan Undang-Undang Desa tersebut. Definisi tentang BUMDes. Ayo silakan, siapa? Ayo Mbak yang kerudung, yang duluan ya. Maaf Mas yang belakang ya, Anda keduluan. Anda keduluan, Mbak yang kerudung silakan maju Mbak. Saya keluarkan dulu dompetnya. Baik, terima kasih. Tapi untuk setelah yang satu ini ya. Nah nanti iklan dulu Kak Mas. Iya betul. Iya iklan, nanti dibacakan setelah iklan Mbak ya. Silakan duduk sini Mbak.
Mana musiknya? Biasanya kalau ada iklan musik. Masih online kan? Masih online. Lanjut. Oh lanjut aja. Mbak siapa namanya Mbak? Nurliani. Mbak Nurliani ya. Baik, langsung saja Mbak ya, kita bacakan definisi. Boleh? Jadi perkenalkan, nama saya Nurliani. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan manajemen. Satu jurusan ternyata. Lanjut. Jadi di sini saya akan membacakan definisi tentang BUMDes itu sendiri. Jadi di sini BUMDes adalah kependekan dari badan usaha milik desa, yang artinya suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum, dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Oke. Sekian sudah. dari saya. Sudah ya. Oke. Tunggu sebentar ya. Langsung saya buka dompet. Nggak tahu ada isinya nggak nih? Kalau nggak ada malu saya. Ada isinya nggak ya? Oh ada ya. Nah, silakan Mbak ya. Mbak. Gimana? Oke, baik untuk mengapresiasi Oh iya, keberanian ada hadiah dari lain, ada hadiah lain. salah satu peserta ini dari Pandu Digital. Mohon maaf Mbak. Oke, makasih ya Mbak ya. Mbak siapa tadi namanya? Nurliani, silakan. Sama-sama. Nanti habis waktunya kalau kita terlalu lama di situ. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian yang saudari tadi bacakan itu artikel kayaknya ya. Artikel dari sebuah website atau blog barangkali. Ternyata itu bukan definisi berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 2014, tapi nggak apa-apa, tetap harus kita apresiasi keberaniannya. Itu kita harus begitu. Nah, kembali ke slide. Nah, teman-teman sekalian, mundur sekali Mas. Kita masih membahas BUMDes dan koperasi tadi. Nah, kalau tentang BUMDes itu definisinya bisa dibaca di Undang-Undang Desa tadi. Nah, kalau tentang koperasi, teman-teman bisa mempelajari definisinya di Undang-Undang tentang Koperasi nomor 25 tahun 92 ya. Namun ada yang terbaru itu Peraturan Pemerintah nomor 7 2021 pasal 1 ayat 1. Itu tentang koperasi. Koperasi itu apa? Itu bunyinya koperasi adalah bla 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 dan selanjutnya. Nah, karena saya ini tipe orang dengan ingatan yang tumpul Bapak Ibu ya. Tetapi karena kita di era digital ini kita bisa menjadi penghafal tapi memorinya disimpan di RAM. Ya kan? Kita buka bisa langsung kita bacakan. Nah, saya ingin membahas sedikit perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau badan usaha milik desa ini itu kekuasaan tertingginya di musyawarah desa, teman-teman. Musyawarah desa, dan ini diselenggarakannya di desa. Sedangkan kalau koperasi kekuasaan tertingginya ada di rapat anggota tahunan. Nah, kemudian tujuannya bagaimana? Tujuannya sama Bapak Ibu, sama-sama berupaya untuk mensejahterakan. Hanya saja sedikit perbedaan, subjek yang disejahterakan itu sedikit berbeda. Kalau badan usaha milik desa, karena ini milik desa, subjek yang berusaha untuk disejahterakan adalah masyarakat desa pada umumnya. Paham ya? Nah, sedangkan kalau koperasi, karena koperasi ini tidak hanya badan usaha, dia nih badan hukum juga teman-teman. Nah, karena koperasi ini biasanya dibentuk berdasarkan komunitas, maka subjek yang diupayakan untuk disejahterakan itu adalah anggota koperasinya. Misalnya ada koperasi mahasiswa, yang dilayani kebutuhannya adalah kebutuhan mahasiswa. Ada Kopma di UBT? Ada ya? Ada, betul ada. Ya, yang dilayani itu keperluan mahasiswa, bukan keperluan dokter di rumah sakit kan? Iya, Nah, karena di sana juga ada koperasi, mungkin korpri untuk pegawai dan lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu perbedaannya. Dua-duanya bagus dan harusnya dua-duanya maju. Sayangnya tidak dua-duanya, maksudnya tidak semua BUMDes, tidak semua koperasi itu berhasil menjadi
BUMDes yang menguntungkan, profitable, akuntabel, kemudian memberdayakan masyarakatnya. Tapi itu kita bahas nanti. Nah, ini satu slide selesai, sudah kita menghabiskan 4 tahun. Nah, jadi walaupun saya pembicara terakhir teman-teman ya, saya sebetulnya tidak mau menjadi pembicara terakhir. Ini saya harapkan bisa men-trigger agar nanti setelah acara ini teman-teman di rumah, di komunitasnya itu bikin kajian-kajian rutin untuk membahas hal-hal yang saya sampaikan ini dengan lebih mendetail. Next Mas, nanti kelamaan di situ. Nah, ini manajemen, 4 tahun mau kita habiskan dalam waktu 10 menit insya Allah. Manajemen ini definisinya ada banyak teman-teman ya. Ada Kepler, ada banyak lah yang mahasiswa manajemen seperti Mbak yang maju tadi tahu. Dan definisinya bisa bermacam-macam. Tapi secara sederhana bisa saja kita katakan bahwa manajemen itu mengelola atau mengatur. Nah, mengelola, mengatur tentu ada urutannya ya. Dan ini saya pikir udah jadi pakem ya. POAC ini sudah sering dibahas di mana-mana. Yang kalau urutan pertamanya belum selesai, kita belum bisa masuk ke urutan kedua. Dia harus teratur begitu. Jadi bagaimana mengelola itu rumusnya kita merencanakan. Kemudian apa yang sudah kita rencanakan, kita mengorganisasikan. Nah, setelah diorganisasikan siapa yang melakukan apa, kemudian di mana dilakukannya, itu baru dilaksanakan. Nah, setelah pelaksanaan bahkan sebelum, ketika dan setelah pelaksanaan harus dilakukan pengawasan atau pengendalian ya. Yang ini nanti penetrasinya ada yang aneh ya dari kata itu. Penetrasinya nanti bisa dibahas di kajian-kajian rutin di komunitasnya masing-masing. Nah, jadi sebetulnya saya ingin menyampaikan satu hal lagi sebelum masuk ke gambar yang di sebelahnya, agar apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami, kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari hal ini. Saya terlewat tadi mengenai relevansi ya. Relevansinya kita mempelajari ini teman-teman sekalian. Mempelajari materi saya ini, apa sih untungnya buat peserta baik yang online maupun yang offline. Nah, jangan sampai, ya harapan saya ini akan bermanfaat lah. Jadi relevansinya, harapannya nanti teman-teman setelah paparan ini, kedepannya bisa mengagendakan pembahasan yang lebih dalam ya. Dan nanti teman-teman yang sekarang sedang di kuliah S1 ya, karena sponsor saya juga salah satunya ada dari Yayasan Dientitu, itu yang tadi pagi datang sama-sama bareng saya. Itu Yayasan Dientitu itu yang memberikan sertifikasi TOEFL untuk semua kalangan. Nah, nanti teman-teman yang sedang S1 juga ingin S2 ke luar negeri misalnya, itu bisa melakukan pendampingan melalui teman saya yang hadir tadi, melalui Yayasan Dientitu. Ini tawaran ya, dan gratis kan, beasiswa ke luar negeri, siapa yang nggak mau, apalagi kita mahasiswa. Ada yang mau kuliah di luar negeri? Angkat tangan. Iya, itu saya lihat yang online, saya juga bisa melihat jarak jauh, angkat tangan juga mereka semua. Nah, silahkan Bapak Ibu ya, nanti follow up ya, materi saya ini follow up silahkan. Nah, selesai POAK ya, selesai POAK itu 2 tahun sudah. Berikutnya, apa yang dikelola? Nah, manajemen itu kan mengelola, apa yang dikelola? Nah, sederhananya kalau yang paling singkat ini 5M. Man, Material, Money, Machine, and Method. Ini sudah sering dibahas di kelas-kelas manajemen ya. Yang ini pengembangannya nanti bisa sampai 7, 9, bahkan 10M. Nah, biar teman-teman sekalian ingat apa yang saya sampaikan, saya kasih satu rumus ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa ngelotok, dan saya rasa ini yang akan mengingatkan teman-teman kepada saya di waktu yang akan datang. Kalau kita sedang mempelajari sesuatu dari siapapun, ingat 4 hal ya. Mencatat, untuk mengingat, kemudian setelah itu dievaluasi ya. Kemudian koordinasikan dengan sumber ilmunya. Mencatat, mengingat, evaluasi, koordinasi. Yang itu kalau disingkat
Nah, itu jadi teka-teki ya. Ada yang paham sudah di ujung sana ya? Ya. Jadi teka-teki. Aku membuat dalam bahasa Inggris tapi jangan pakai kata saya. Itu dia. Nah, kelima M ini teman-teman sekalian, itulah yang dikelola nantinya ya. Itulah yang dikelola. Nah, ini nanti berkembang, saya lanjutkan. Untuk yang misalnya manajemen mengelola manusia. Ini next slide berikutnya Mas. Nah ini di UBT pernah menyelenggarakan seminar nasional Saintek dan Humaniora 2018 kalau nggak salah ya UBT. Waktu diagendakan Ibu Menteri waktu itu masih Menteri Perikanan Ibu Puji Susi Astuti dan Menteri Desanya masih Pak Eko Putro. Oh masih ya Pak Eko Putro Sandoyo mau hadir tuh kan. Nah saya di situ jadi kontributor makalah. Nah, ini hasil kajian saya teman-teman sekalian. Hasil kajian saya yang terkait dengan BUMDes karena penelitian saya waktu itu tentang BUMDes. Tujuannya bagaimana meningkatkan kinerja BUMDes. Nah, pola hubungan regresinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 unsur di desa itu yang sangat mempengaruhi kinerja BUMDes. Nah, yang pertama kompetensi pengelola BUMDes. Nah, kompetensi pengelola BUMDes ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUMDes. Kalau pengelolanya oke, kinerjanya insya Allah bagus. Nah, kalau kompetensi pengelolanya kurang, ya kinerjanya juga kurang. Apalagi hubungannya dengan pemerintah desa dan partisipasi masyarakatnya kurang. Nah, jadi berkaitan dengan kinerja BUMDes, itu selain kompetensi pengelola, itu juga ada dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa. Ini ketiganya ini harus sinergi teman-teman ya. Jadi banyak kasus di mana dukungan pemerintah desa kurang misalnya, sehingga BUMDesnya nggak maju-maju. Atau sebaliknya, dukungan pemerintah desanya besar tapi kompetensi pengelolanya kurang. Nah itu perlu diupayakan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, mengelola manajemen sumber daya manusia. Ini hasil kajiannya, nanti teman-teman bisa untuk mencatat. Barangkali sekarang karena tidak mencatat, nanti saya kasihkan aja filenya toh. Silakan Mas, next. Nanti di sesi tanya jawab ya baru kita TikTok. Baru kita TikTok. Nah, ini variabel dan indikator kajian yang saya gunakan untuk penelitian tadi. Next saja Mas, ini terlalu teknis. Nah kemudian yang berikutnya, ini kita baru 5M ya, belum 10M. Baru 5 miliar udah keringat dingin. Keringat dingin. Nah ini mundur sekali Mas. Material, metode, dan mesin ini berkaitan dengan tugas manajer produksi ya. Ini manajemen juga kan. Manajemen itu istilahnya orangnya manajer, pekerjaannya ya ini tugasnya. Tugas manajer produksi ya pakai POAC tadi ya, merencanakan proses produksi, memilih tata letak yang sesuai, ini berkaitan dengan pengorganisasian tadi. Kemudian mengimplementasikan rencana produksi, ini berkaitan dengan actuating, melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir pengendalian proses produksi itu berkaitan dengan controlling ya, POAC tadi ya. Nah jadi ini tiga bab saya bahas dalam satu slide ya. Yang material, yang material itu berkaitan dengan manajer logistik. Metode ini R&D ya, Research and Development, pengembangan dan penelitian. Dan tentang mesin itu tentu harus dioperasikan oleh operator yang handal. Ada berkaitan juga dengan MSDM nantinya. Ada iklan enggak? Next Mas, saya cuma 15 slide kok ini sebetulnya. Ini mau mendekati akhir sudah. Takut ada yang bosan gitu. Gak apa-apa ya. Nah sekarang tentang mengelola uang. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga. Karena uang walaupun banyak, kalau salah pengelolaannya habis.
walaupun sedikit tapi pengelolaannya profesional, maka dia jadi bertambah. Ya, luar biasa sekali. Nah, di tingkat pengelolaan keuangan yang dasar, itu setidaknya seorang manajer keuangan itu dia bisa mengendalikan arus kas perusahaan agar tidak defisit ya, ketika butuh nggak ada uangnya, ketika banyak uangnya nggak ada yang harus dibeli. Jadi saya juga bingung ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Uang saya ini banyak tapi kebutuhan tidak ada gitu. Uangnya banyak tapi kebutuhan tidak ada. Tuh kan ngelantur lagi. Nah, di tingkat dasar Bapak Ibu setidaknya manajer keuangan itu bisa mengelola keuangannya dan bisa melaporkan secara profesional. Sederhananya kan laporan keuangan yang jurusannya akuntansi tentu paham ya, ada 4 ya setidaknya. Laporan keuangan itu ada laporan neraca ya, laporan rugi laba, kemudian laporan arus kas, dan yang terakhir laporan modal. Jadi BUMDESA ini pemilik modalnya siapa sih? Kalau pertama kali didirikan pasti pemilik saham terbesar itu pemerintah desa. Karena modalnya dari penyertaan modal awal tentu pasti dari dana desa ya. Karena itu diatur dalam Permendas nomor 5 2015. Nah, di tingkat dasar itu setidaknya Bapak Ibu seorang manajer keuangan mampu melakukan itu. Nah, di level berikutnya manajer keuangan itu ya harus bisa mengendalikan rasio-rasio yang 4 ini. Nah, tapi karena ini terlalu teknis, ya, padahal saya yang belum mastery. Nah, ini karena teknis, kita langsung aja next berikutnya Mas. Apa sih yang 4 rasio-rasio itu? Next Mas. Nah, ada rasio likuiditas, itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang berjangka pendek, tepat waktu. Likuiditas itu ya ada uangnya ketika butuh perusahaan tuh. Rasio aktivitas itu menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset. Nah, saya mundur sedikit, tujuan enggak maksudnya pemaparan saya kembalikan sedikit bahwa tujuan manajemen itu mengelola sumber daya dikelola secara efektif dan efisien Bapak Ibu ya. Nah, efektif dan efisien itu dia tersirat dalam rasio yang ini Bapak Ibu. Kita harus mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Kalau efektif itu berkaitan dengan tercapainya tujuan. Ya, jadi kalau misalnya usahanya event organizer, produknya berarti jasa kan? Eventnya misalnya pelaksanaan seminar tentang sesuatu. Nah, kemudian acara seminarnya terlaksana dengan baik, selesai, ada follow up yang bagus, tercapai tujuan, berarti efektif event organizer-nya. Dalam hal ini, kalau acara ini event organizer-nya yang LMND ini ya, sponsornya Kemenkominfo dan lain-lain, itu ada 6 stakeholder. Nah, itu Bapak Ibu, efektif itu berkaitan dengan tercapainya goals atau tujuan. Sedangkan efisien itu berkaitan dengan, harus saya buka lagi di sini. Ini dia. Apa? Ada yang tahu, bantu saya. Nah, efisien ini berkaitan dengan apa? Pak, bisa bantu saya, Pak? Nah, nanti teman-teman yang mahasiswa ya, buka-buka bukunya, atau kita diskusikan lebih mendalam nanti malam barangkali di Cafe Doremi. Ya. Oke ya. Sambil minum kopi, betul Pak Husen. Ada financial leverage, rasio profitabilitas, jadi perusahaan itu harus menguntungkan dan selanjutnya. Next Mas, sudah berapa menit Mas? Masih ya. Nah, kemudian ini kembali ke manajemen ya. Oh ya, karena manajemen tadi yang dikelola unsur manajemen tadi ya, yang 5M. Nah, ini pengembangannya dari yang 5M jadi 10M dia ya. Jadi ternyata selain manusia, modal atau uang, metode, mesin, dan apa satunya material atau bahan baku, itu ternyata kita juga harus bisa mengelola informasi misalnya. Informasi harus dikelola karena
pemateri sebelumnya menyampaikan di era informasi ini yang punya data, dia yang menguasai pasar, itu ya katanya ya. Barusan tadi, karena saya juga mengikuti. Nah sebetulnya kalau melalui pisau analisa yang bagus, kita tidak hanya bisa menemukan itu. Sebelum ini kan era informasi ya yang menguasai. Sebelumnya ada era industri, sebelumnya lagi ada era agraria atau era feodal, sebelumnya lagi ada, ya itu dia. Nah jadi di era feodal misalnya Bapak Ibu, yang punya tanah dia yang menguasai lahan, karena kuncinya di situ. Nah, di era industri yang punya pabrik, di era industri yang punya pabrik atau yang punya kapital paling besar dia yang menguasai pasar. Nah, tadi di era informasi. Nah ternyata selain yang 5M itu tadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada juga yang harus dikelola. Apa yang tadi saya sebut? Informasi ya, informasi harus dikelola. Kemudian waktu harus dikelola. Saya ini gagal memanajemen waktu sehingga penyampaian saya bisa jadi tidak tepat waktu nanti. Nah, itu yang harus dikelola. Ada 10 lagi tambahannya, ini bisa kita next saja karena yang detail-detail nanti kita bahas kemudian. Nah ini intinya Bapak Ibu. Ini intinya saya pikir dari pemateri pertama tadi Mas Bambang, yaitu digitalisasi ya. Karena ini yang paling sesuai dengan judul utamanya. Seminar dan workshop pembentukan pandu digital Smart City sebagai sarana percepatan transformasi digital. Nah, kita menggunakan alat analisa yang copy tadi. Copy ada 6W, 1H kan. Digitalisasi itu apa sih? Banyak definisi ternyata tentang digitalisasi. Waktu saya menyusun materi ini, saya ketemu definisi tentang digitalisasi itu, misalnya menurut pendek, itu saya ingat namanya, digitalisasi itu proses perubahan dari yang tadinya berupa data tekstual, data lain-lain itu menjadi data digital. Ini konteksnya rupanya perpustakaan. Nah, tapi bukan tentang itu Bapak Ibu ya. Digitalisasi usaha ini bukan berarti yang tadinya BUMDes atau koperasinya misalnya usahanya budidaya pisang. Nah setelah karena era informasi ada digitalisasi usaha, kemudian nggak lagi budidaya pisang, tapi pindah ke usahanya misalnya jadi usaha yang lebih digital, misalnya robot pisang atau mainan pisang yang cerdas gitu, bisa menjawab hal apapun gitu. Yang sebetulnya kita tinggal menyuntikkan otaknya Google di situ kan, dia bisa menjawab apapun. Nah, yang dimaksud dari proses digitalisasi usaha itu bukan perpindahan jenis usahanya Bapak Ibu ya. Dari yang tadinya toko kelontong misalnya, toko serba ada, karena ini era informasi, digitalisasi usahanya jadi pindah jadi usaha fotokopi, usaha cetak foto. Tidak begitu, tapi yang dimaksud dalam konteks ini adalah definisi KBB ini yang sederhana, yaitu proses pemberian atau pemakaian sistem digital pada usaha yang sedang berjalan, bukan diganti unit usahanya. Kalau usahanya sudah maju tentang rumput laut misalnya, ya tetap aja usahanya tetap rumput laut, enggak jadi nanti rumput lautnya jadi robot gitu karena digital, enggak. Tapi yang didigitalisasi itu adalah sistemnya Bapak Ibu atau manajemennya. Bisa manajemen keuangannya digitalisasi, bisa tentang administrasinya, termasuk yang dipaparkan tadi sama Pak Husen tentang internet desa, tentang website desa misalnya. Oh banyak sekali yang bisa kita terapkan di situ. Website BUMDes, banyak informasi yang bisa kita timba dari situs desa tersebut. Kemudian sistem logistiknya itu bisa didigitalisasi. Sistem pembayarannya, sistem pemasarannya, kemudian pola sistem kehadirannya. Nah, ini juga kan walaupun di sini ada sekitar 100 orang, tapi sebetulnya kan pesertanya yang online banyak. Nah, sistem kehadiran kita bisa menggunakan itu. Jadi rapat tidak harus hadir semua stakeholdernya.
pengurus BUMDes atau pengurus koperasi tidak harus ngeriung sama-sama gitu, enggak. Kalau ada yang berhalangan di luar tempat bisa tetap ikut rapat melalui mekanisme sistem kehadirannya yang didigitalisasi. Oke, next Mas. Nah ini bagaimana mendigitalkan manajemen usaha tersebut. Nah, tentunya kita harus punya SDM yang mengerti tentang hal ini. Pak Bambang tuh salah satunya saya rasa. Kalau dalam dunia pemrograman ada istilah full stack developer. Orang ini, tim saya ada yang skillnya full stack. Ada yang front end, ada yang back end. Kalau full stack berarti dia bisa semuanya. Dia bisa membuat web, seperti PHP saya tadi. Apa PHP? Bukan pemberi halaman palsu ya. Tapi personal homepage. Nah, seperti PHP saya tadi itu berbasis web. Kemudian aplikasi Smart Village. Nah, yang tadi disampaikan pemateri Mas Bambang itu berbasis APK ya, atau aplikasi Android. Tentu itu bisa kita download di Play Store. Nah, bisa juga sistem digitalisasinya ini berbasis aplikasi komputer misalnya. Seperti misalnya contohnya toko barang segala ada yang menggunakan sistem pembayaran kasir itu ya. Sehingga semua barangnya itu tinggal di scan inframerah, tit, sekian ratus ribu Pak. Bayarnya juga nggak pakai cash ya. Bisa bayar pakai Dana nggak Mas? Gitu kan? Bisa bayar pakai kris nggak? Bisa bayar pakai OVO nggak? Itu merupakan bentuk peralihan dari diberlakukannya digitalisasi manajemen keuangan tadi, sistem pembayarannya. Nah, itu yang menggunakan digitalisasi berbasis aplikasi ya, yang komputer. Nah, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, itu berbasis Excel. Nah, ini sering kali saya sampaikan dalam kesempatan yang berkaitan dengan BUMDes, dalam diklat-diklat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes misalnya. Itu bisa menggunakan sistem keuangan BUMDes misalnya. Atau kalau di desa ada SISKEUDes ya, tapi itu sudah berbasis web juga. Nah, yang berbasis Excel ini sederhana sekali Bapak Ibu. Seperti ketika kita membahas manajemen keuangan, itu tadi kita membahas 4 laporan, di mana seorang manajer keuangan harus bisa menyajikan itu, 4 laporan keuangan. Nah, dengan menerapkan digitalisasi usaha di bidang manajemen keuangannya, kita bisa menggunakan aplikasi misalnya sistem keuangan BUMDes berbasis Excel. Ini yang saya punya. Yang itu, yang 4 tanggung jawab manajer keuangan tadi, itu bisa dilakukan hanya dengan mengisi satu sheet saja di dalam Excel, mengisi laporan hariannya. Kalau dia betul cara mengisi laporan hariannya, input jurnal hariannya, itu yang 4 tadi, laporan keuangan, laporan rugi laba, laporan modal dan lain-lain, itu sama sistem Excel yang sudah terlink. Bapak Ibu tahu ya tentunya teknis pembuatan link di Excel. Nah, itu cukup dengan mengisi laporan jurnal harian, itu yang 4 laporan tadi dibuatkan otomatis oleh sistem berbasis Excel. Sederhana sekali Bapak Ibu. Syaratnya apa? Tentu lagi-lagi ilmu ya, kembali ke manajemen, kembali ke sumber daya manusianya. Dan itu bisa ditularkan. Kita hanya butuh sedikit kesabaran dan keuletan untuk mempelajarinya. Nah, berikutnya barangkali ini slide terakhir. Ini ya yang 10 ya yang bisa didigitalisasi, unsur-unsur manajemennya. Next Mas. Nah, ini tantangan digitalisasi usaha BUMDes dan koperasi di Kaltara ya, karena konteksnya kan kita di sini. Kita ketika ngopi tadi, alat analisanya kan ada yang where. Selain what, where, who, ada where juga kan, di mana kan? Nah, di Kaltara tantangannya apa? Yang pertama kesediaan internet. Ini nyata. Saya baru-baru ini pernah ngantar pengusaha penambang rakyat cari emas ke pelosok di Pesok sana, ke hulunya lagi. Nah, di sepanjang perjalanan itu saya nggak dapat sinyal. Belum lagi listrik, kesediaan listrik.
dan berikutnya ya sumber daya manusia. Kalau ketersediaan internet mungkin nanti ke depannya kalau Mas Bambang masih mengikuti ini bisa kolaborasi ya. Yang sebetulnya mungkin sumber daya IT-nya di Kaltara mungkin juga ada, tetapi tidak ada salahnya juga kolaborasi dengan yang jauh kan. Bagaimana pengadaannya nanti agar internet bisa menusuk sampai pelosok desa yang terdalam. Nah, kemudian ketersediaan listrik yaitu kalau mau kita serahkan kepada pemerintah kan capek ya, capek. Nah, kalau ada misalnya desa yang mau swadaya terkait pengadaan listrik di desanya itu bisa diupayakan. Toh kalau kita menunggu PLTA yang di Kayan yang katanya proyek besar lama kali entah kapan kita bisa mulai yang kecil-kecil barangkali solar panel SHS misalnya. Small home system, solar panel, atau PLTMH misalnya mikrohidro ya, itu lebih skala kecil. Yang penting masyarakat desa di desa pelosok itu dapat listrik, dapat internet. Nah SDM-nya ini bisa kita garap bareng-bareng melalui kerjasama dengan semua dinas ya. Semua dinas apapun yang mau kerjasama untuk peningkatan SDM di desa, rekrut saja, ajak kerjasama lobby, bikin acara. Pelatihan di desa maupun orang desanya diundang ke sini, bebas itu, kondisional saja. Nah untuk kerja-kerja akar rumput kayak gini kan LMND nih ahlinya nih, ya. Oke next berikutnya. Nah ini yang terakhir kali ya. Saya ingin menutup. Nanti kalau masih ada, nanti kita perparah penetrasinya di sesi diskusi. Ini sebagai penutup teman-teman, kita mengenal ada kemerdekaan dunia pendidikan. Itu di tahun 2002, di mana ada disahkannya Undang-Undang Pendidikan yang melegitimasi 20% APBN untuk sektor pendidikan. 2002 ya, kita mengenal istilah itu waktu itu. Ada kemerdekaan dunia pendidikan. Nah di tahun 2014, teman-teman sekalian, itu kita mengenal istilah ada kemerdekaan desa. Kemerdekaan desa. Kenapa? Karena pada tahun 2014 itu lahir dan disahkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang itu melegitimasi transfer dana langsung dari APBN ke rekening desa. Tentunya melalui mekanisme dana desa. Agar apa ya? Tentu yang luput kita bahas tadi ada profitable, akuntabel dan melibatkan masyarakat ya. Tentu agar akuntabel. Nah, proses lahirnya undang-undang ini Bapak Ibu tidak serta-merta ya. Kita sekarang sudah 7 tahun menikmati dana desa. Kita, lu kali, gua kan di kota. Enggak ya. Desa tuh Bapak Ibu dapat dana desa baru sekitar 7 tahun toh. Sejak undang-undang desa itu. Nah, lahirnya undang-undang desa itu diwarnai dengan perencanaan yang panjang, perjuangan teman-teman militan yang harus turun ke jalan berkali-kali. Sama waktu undang-undang pendidikan juga gitu. Guru dosen ikut turun ke jalan memperjuangkan lahirnya undang-undang pendidikan. Nah di 2014 juga gitu, perangkat desa turun ke jalan. Teman-teman mahasiswa juga sama. Akhirnya lahirlah undang-undang desa tersebut. Nah sebagai penikmat Bapak Ibu ya, kita sekarang akan adanya undang-undang desa tersebut, tentunya kita harus bisa memanfaatkan momen ini sebesar-besarnya agar bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat desa. Nah jadi sebagai penutup teman-teman sekalian, bahwa kesejahteraan itu tidak akan diberikan sukarela ya oleh mereka. Tapi kita harus memperjuangkannya, memperjuangkan kesejahteraan ini. Bagaimana caranya? Nah, tentunya akan kita bahas lebih dalam di Cafe Doremi nanti malam. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih dari Pak Arif Prabu atas pemaparan dan sharing mengenai pengalamannya di dalam dunia koperasi, dalam mengelola desa. Terima kasih Pak.
Dan kita akan membuka sesi tanya jawab mengenai 3 materi sebelumnya dari Bang Caidar Hussein, Bang Arif Prabu, dan Bambang Iswanto. Kami ucapkan terima kasih. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan, tetapi setelah yang satu ini. Saya dan 2 narasumber offline dan 1 narasumber online serta 1 peserta yang bersedia untuk bertanya kepada 3 narasumber kita. Kepada kawan saya persilahkan, tapi sebelumnya memperkenalkan nama dulu. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Fardana dari LJT. Literasi Jalan Tarakan. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak untuk terkait ini website. Nah itu kan websitenya itu saya kurang pahamnya di ini. Bagaimana terkait maintenance dan lain-lain perawatan. Karena pasti itu kan kalau misalkan websitenya yang berbayar pasti ada perawatan tuh dari developernya. Apakah dia memang dari anggaran desa atau bagaimana. Habis itu terkait digitalisasi tadi Pak Prabu, ya. Nah, ini tadi juga untuk permasalahan digitalisasi di Kaltara sendiri, akses infrastruktur kita ini masih belum merata. Bagaimana digitalisasi kita itu bisa masuk, sedangkan akses kita untuk masuk ke desa-desa itu juga sulit. Salah satu yang disampaikan pemateri sebelumnya juga kesulitan mereka itu dalam akses ke desa. Ternyata betul. Kita bicara infrastruktur lagi. Kalau misalkan pemerintah kita masih belum konsen terhadap infrastruktur, berarti digitalisasi kita bakalan sulit karena kita menghadapi revolusi industri 4.0 juga akan susah gitu Pak. Mungkin begitu Pak tanggapannya dari kedua narasumber kita. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada narasumber untuk menjawab. Saya persilakan. Baik, terkait maintenance ya. Sebenarnya tadi di slide saya nanti dibagiin ya ke peserta ya. Ya, di slide saya itu sebenarnya ada saya bahas agak panjang di situ saya bahas. Karena kan kalau di kuliah di kampus membahas masalah website itu kan 2 semester. Yang statis dan dinamis itu ada sendiri. Nah di website saya itu udah saya rangkum, alhamdulillah dikasih waktu 45 menit. Ya segitu sedapatnya berarti tadi. Nanti silakan dibaca lah untuk literasi kita semua. Silakan dibaca di slide saya. Nah terkait maintenance, kita sekarang bagi mungkin ini mahasiswa semua ya, Borneo atau semuanya, STIMIK ada juga? Campur Pak, iya betul. Nah kalau STIMIK itu harusnya terkait maintenance, kita bisa membuat yang murni pure kita buat dari nol sebuah website, itu bisa. Atau kita membuat website dengan menggunakan website builder.
Di slide saya itu udah saya jelasin panjang lebar, bisa dibaca. Kalau menggunakan website builder tentu maintenance-nya akan mudah. Kalau membuatnya dengan menggunakan website builder tentu maintenance-nya akan mudah. Website builder itu ada banyak sekarang. Contoh yang saya sebutkan ada Wix misalnya, kemudian yang familiar ada WordPress misalnya, itu adalah website builder yang familiar. Kita hanya tinggal menambahkan domain ke situ. Kita hanya tinggal menambahkan domain. Domain itu semacam nama pengenal. Domain itu semacam nama pengenal. Jadi misal membuat sebuah website untuk wilayah Sebengkok misalnya, kita buat dengan nama sebengkokcity.id. Atau kita buat dengan untuk wilayah Selumit, kita buat misalnya dengan selumitdihati.id. Atau apapun namanya, intinya domain itu mudah diingat oleh siapapun yang target kita, siapapun target kita. Kalau di Sebatik misalnya, Sebatik We Love atau apapun itu namanya. Yang penting itu bisa mudah diingat dan mudah nempel. Terkait masalah maintenance harusnya bisa menggunakan dana desa. Ya, kalau saya berpikirnya dengan komponen yang ada sekarang, dengan digitalisasi media yang ada sekarang, harusnya part-part itu ada di dalam poin-poin penggunaan dana desa. Ya, terlebih kalau membaca tagline-nya Smart City sebagai sarana percepatan transformasi digital, itu bisa kita menggunakan dana desa. Sejelek-jeleknya, seminim-minimnya, ya kita bisa menggunakan penyedia-penyedia layanan gratisan. Tentu tidak familiar dong namanya. Ya kita nggak bisa gunakan kayak namanya Mas Arif tadi, arifprabu.com, nggak akan bisa kita gunakan. Pasti banyak embel-embelnya di belakang. Pasti banyak embel-embelnya dan kita tidak bisa sesuka hati menambahkan apapun keinginan kita ke dalam website yang mau kita buat. Ya kalau mau gratisan ya bisa. Ya cuma kalau gratisan ya tahu sendirilah. Ya dari segi fitur, kemudian dari segi aksesibilitas, keamanan benar, apalagi kalau kita sudah menambahkan banyak hal ke dalam situ, ya jangan minta berlebih kalau kita hanya inginnya yang gratis-gratis saja. Mungkin itu kalau dari segi maintenance ya kalau memang tidak tersedia dana, ya sejelek-jeleknya bisa menggunakan gratisan. Harusnya bisa ya, kalau saya berpikir singkat harusnya bisa dengan menggunakan dana desa itu tadi. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab. Sebenarnya untuk penjelasan mendetail itu tadi terdapat di slide. Mungkin nanti teman-teman bisa baca. Saya lempar ke penanya, apakah sudah puas dengan jawaban? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya silahkan kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan. Iya, saya kira nggak akan diberi kesempatan. Saya ditanya juga masalahnya tadi. Iya. Terkait tentang digitalisasi ketersediaan internet di desa ya. Terbatas kamu bilangnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk upaya pengadaan internet di desa banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan. Saudara siapa tadi namanya? Bung Dandi. Nah, Dandi melihat itu sebagai masalah ya. Nah jadi teman-teman sekalian, masalah bagi orang biasa itu adalah kesempatan bagi orang luar biasa. Ngerti nggak maksudnya? Ada potensi dalam setiap masalah itu. Kalau orang biasa ngelihat itu masalah, tapi tinggal menggeserkan sudut pandang sedikit saja, kita bisa melihatnya sebagai peluang, potensi, peluang untuk keuntungan, peluang untuk aktualisasi diri, peluang untuk eksis. Nah, kalau internetnya belum ada di desa, kita bisa kerjasama dengan berbagai pihak ya. Bisa diadakan, sumber pendanaannya bisa banyak. Dana desa bolehkah dipakai di kota? Enggak ya, tapi banyak sumber-sumber lain yang bisa kita akses. Hanya dibutuhkan sedikit
keseriusan. Kalau serius nganggap itu masalah, tentu akan ada kepedulian untuk bagaimana mengatasinya. Dan sambil mengatasinya biasanya di situ kita ketemu peluang. Peluang untuk misalnya proyek pengadaannya, pengadaan tower, pengadaan. Bahkan kalau di kota, di sini saya rasa sudah banyak ya, ada jasa pembuatan web misalnya. Nah, yang seperti itu bisa diaktifkan, dan harus diiklankan tentunya. Setelah dibuat ya diiklankan dan dipelihara agar, karena ada juga misalnya proyek menara tower untuk internet yang sekarang udah tidak dipakai lagi, nah, karena tidak ada, kurangnya pemeliharaan. Nah, jadi itu barangkali kalau belum, kira-kira bisa puas ya dengan jawaban saya itu. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, saya iklan lagi sekali. Saya mau bagi-bagi nih. Bagi-bagi lagi. Boleh, Mas? Iya, silakan. Saya mau bagi-bagi AC. AC tahu ya, air conditioner. Tapi mahasiswa butuh nggak ya AC ya? Butuh, ada yang mau AC ya? Jadi ada titipan sponsor teman-teman. Ada bagi-bagi AC gratis. Syaratnya nanti teman-teman atau mungkin keluarganya atau siapapun kenalannya yang mau beli rumah, saya kan manajer di Perumahan Bintang Utara. Boleh ya iklan dikit ya? Nah, saya manajer keuangan di Bintang Utara. Jadi beli rumah bonusnya AC teman-teman ya. Bonusnya AC. Itu barangkali saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman. Baik untuk atas jawabannya dari narasumber. Untuk Dandi cukup. Oke, baik, terima kasih. Ini sedikit ada cindera mata dari kawan-kawan Panda Digital. Oke, Bang. Oke, bentar ya. Jadi untuk kawan-kawan yang lain yang mau bertanya, untuk peserta, apa masih ada? Oke, baik, kita break dulu sebentar setelah yang satu ini. Saya dengan 2 narasumber offline dan 1 narasumber online. Jadi di sini kita kedatangan 1 penanya lagi dari saudara siapa? Bisa perkenalan dulu. Cek 1. Ya, perkenalkan, nama saya Tobing Setiawan. Saya anggota Elemende dari Komisariat UBT. Oke, jadi nama Bung tadi Tobing ya. Di sini kita ada 3 pemateri. Yang pertama itu Caidar Hussein. Tadi sudah mengikuti kan? Oke. Terus ada Bambang Iswanto yang melalui daring tadi via Zoom, dan Arif Prabu. Jadi ada 3 tema yang berkaitan. Dan saya persilahkan kepada saudara Tobing untuk bertanya. Kepada saudara Tobing saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan diberikan untuk bertanya.
Saya ingin bertanya kepada Bapak yang ini saja. Oke, baik. Ya, jadi begini Pak, pertanyaan saya seperti yang keadaan di daerah saya itu tentang BUMDes ya. Tentang BUMDes itu di daerah saya sepertinya hanya fiktif-fiktif belaka ataupun hanya datanya saja. Itu hampir bisa dikatakan penyelewengan tentang BUMDes itu ya hampir setiap tahun karena dananya itu. Mengapa saya mengatakan seperti itu ya, karena yang ada cuma datanya saja di melewati kabar burung istilahnya, tapi bentuk fisiknya itu tidak ada. Jadi kira-kira sebagai bagian di ahlinya BUMDes, bagaimana pendapat Bapak mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Ya mungkin seperti itu aja, terima kasih Pak. Serta cara penanggulangannya ya. Oke. Kepada ya Bapak, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Tobing. Satu ide rame-rame, satu mikro. Mas Tommy ya? Pasti Mas Tommy tidak akan menyebutkan dari mana dia berasal ya. Karena kode etik jurnalistik. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman sekalian, baik yang online maupun yang offline, memang udah biasa ya. Kita dari zaman bahula, bukan saja zaman reformasi, sejak zaman Orde Lama, kita sebagai generasi muda selalu jadi faktor perubah masa ya. Dan yang disoroti sama Mas Tommy tadi kan mengenai transparansi ya. Transparansi tata kelola BUMDes, sebetulnya kan itu. Karena memang ada penyertaan modal dari pemerintah desa kepada BUMDes dan itu sah, boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan di 2015 ketika Permendes tentang desa nomor 4 tahun 2015, sebetulnya tidak hanya Permendes Bapak Ibu sekalian ya, karena Undang-Undang Desa nomor 6 2014 itu diturunkan, dijabarkan oleh semua kementerian, oleh semua eksekutif di bawahnya. Jadi yang tadinya dari Undang-Undang Desa diturunkan jadi Peraturan Menteri Desa misalnya. Nah itu di tiap-tiap provinsi juga ada kepala daerah yang menjabarkan ulang. Isinya mirip-mirip, cuman ada tambahan sedikit. Ada peraturan kepala daerah misalnya, peraturan gubernur tentang BUMDes. Nah terakhir ada juga peraturan bupati tentang BUMDes. Nah dasar hukum pembentukan BUMDes Bapak Ibu sekalian, akhirnya kan peraturan desa. Nah peraturan desa ini teman-teman sekalian sebetulnya sama sakralnya dengan peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan menteri sekalipun atau peraturan pemerintah sekalipun, karena sama-sama eksekutif. Sama-sama sakralnya Bapak Ibu. Nah hanya saja lingkup pemberlakuan peraturannya tersebut yang berbeda. Jadi kalau peraturan gubernur misalnya tentang BUMDes itu berlaku untuk provinsi tersebut, toh? Nah, peraturan desa tentang BUMDes yaitu hanya berlaku di desa tersebut. Tapi sama-sama dasar hukumnya sama-sama kuat. Dan di Permendes 2015 nomor 5 tentang prioritas penggunaan dana desa, salah satunya membuka keran ini untuk 30%. 30% dana desa dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMDes. Ini hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Jadi boleh enggak 30%? Boleh, ada yang 20%, ada yang 10%. Itu tergantung kesepakatan di musyawarah desa. Nah itu yang saya fasilitasi Mas. Terus kenapa ada yang fiktif belaka? Dia bilang tadi gitu kan? Ada yang fiktif, ada yang sensi ya kalau ngebahas yang gini, apalagi di media online. Kita bisa lebih belak-belakan membahas tentang ini di media offline sebetulnya. Sebetulnya dengan menggunakan pisau analisa yang tajam kita bisa menunjuk, oh si A nih, oh si B nih. Ini kalau di tingkat desa ya, di tingkat desa. Ini si A nih, si B nih yang bermasalah. Sehingga BUMDesnya hanya sebatas apa tadi? Fiktif saja misalnya. Padahal tiap tahun ada anggarannya gitu kan. Nah, kita sebagai generasi muda sering menyoroti hal itu ya.
nggak apa-apa, bagus, dan jangan kapok, teruskan saja. Nah, nanti kalau untuk penanganan di desa Mas Tobing, ya, di desa Mas Tobing, itulah salah satu fungsi forum BUMDes Indonesia Kaltara. Saya sudah sering kali memfasilitasi, memediasi untuk terciptanya sinergisitas antara 3 komponen tadi, pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat desa. Nah, ada yang pengurus BUMDesnya kasihan gitu, kayak butuh LBH gitu. Ya, tetap kita dampingi. Karena kan penyertaan modalnya ada yang ada BUMDes dapatnya cuma 8 juta setahun misalnya, sedih banget. Ada BUMDes yang dapatnya 1,6 miliar. Jadi penyertaan modal dari dana desa ke BUMDesnya itu 1,6. Loh, kok 1,6? Emang APBDes-nya berapa? Nah, pasti lebih dari itu, 1,6 itu cuma 30%-nya ya. Nah, jadi APBDes ini juga banyak indikatornya Bapak Ibu yang menyebabkan dia berbeda-beda di tiap-tiap desa. Nah, nanti kamu bisa minta pendampingan ke pengurus, pasti nggak sebut kabupaten atau apa ya, ke pengurus yang ada di sana, pengurus komunitas lah, komunitas yang memperhatikan masalah BUMDes. Atau ke teman-teman aktivis yang ada di sana, yang vokal-vokal tuh, berdayakan. Agar bersedia bertanya. Karena kalau tidak ditanyakan, yang punya jawaban diem-diem baik ya. Jadi nanti agendakan saja, silakan Mas Tobing ya, menjawab saya rasa ya. Mohon maaf kalau kebanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Itu jawaban atas pertanyaan dari Saudara Tobing. Apakah puas atas jawabannya? Iya, mungkin jawaban dari Bapak sudah cukup lebih dari baik. Oke, Ya, baik. Jadi istilahnya bisa dibawa pulang ya. tinggal merealisasi aja ya. Oke, ditunggu. Ini kita ada sedikit cenderamata dari Padu Digital. Saya untuk Bapak Caidar bisa memberikan kepada Saudara Tobing. Maaf Pak. Iya, enggak apa-apa. Baik, kita break sebentar setelah yang satu ini. Oke, baik, kembali lagi bersama saya dan 3 narasumber, 2 diantaranya
offline dan satu diantaranya melalui daring via Zoom. Di sini kita masih dalam konsep sesi tanya jawab atas pemaparan dari 3 narasumber kita. Di sini kita kedatangan penanya untuk penanya yang terakhir ya, teman-teman. Mungkin bisa perkenalan dulu, ya. Oke, baik, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Rodi. Saya anggota Forum FKMDA Tarakan. Saya berkuliah di Borneo, Pak. Yang saya tanyakan mengenai tentang BUMDes. BUMDes kan setiap tahun itu ada, maksudnya itu dari anggaran dana desa. Jadi Tenang, santai, tarik nafas. Fokus. Oke, beri aplaus dulu. Pelan-pelan. Oke, bagaimana mengenai BUMDes? itu kebanyakan ada, itu yang saya lihat dari desa saya, kebanyakan itu cuman namanya, cuman tanpa ada pekerjaan di lapangan, Pak. Jadi bagaimana, pertanyaan saya, kenapa pemerintah tidak langsung melihat di lapangan situasinya bagaimana? Karena di tempat di desa kami itu desa terpencil juga, jaringannya belum ada, terus Fasilitas. ya fasilitasnya kurang memadai, Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Berarti kurang diperhatikannya oleh pemerintah ceritanya ya. Oke. Sedikit ngeri ya, ngeri seru. Oke, lanjut, saya serahkan kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi tentang BUMDes lagi yang ditanyakan ya. Tapi sebetulnya poinnya tentang BUMDes kan, sama dengan yang ditanyakan Tobing tadi sebetulnya. Nah, jadi ada kemungkinan, ya saya menyimpulkan sajalah, karena saya terbiasa teman-teman untuk berdiskusi dengan cara-cara radikal ya, sehingga basa-basi itu sangat saya kurangi. Jadi saya simpulkan saja, Mas siapa tadi? Mas Rodi ya, karena yang ditanyakan itu mirip-mirip dengan Mas Tobing. Saya simpulkan saja Mas Robi naik ke sini sebagai penanya untuk langsung menerima cenderamata ya. Silakan langsung aja barangkali Mas. Ya kan? Ya. Dan sebetulnya pertanyaan beliau ini ingin saya menjawab dengan pertanyaan juga yang saya nggak dapat kesempatan untuk bertanya, iya sayang sekali. Padahal saya punya banyak pertanyaan buat dua narasumber yang lain, yang saya langsung aja karena beliau ada di sini. Pak Bambang kan jauh nih, Pak Bambang masih mengikuti ya? Iya Nah, betul Pak. saya pengen bertanya sama Pak Bambang nanti. Dan Siapa? Stay Pak. Ya, halo Pak. jadi Halo. gimana? Cenderamata dulu ya? Oke, cenderamata dulu kali. Siap. Jangan lupa kirim ke kapal Pak. Oke, baik, kita akan melanjutkan diskusi setelah yang satu ini. Oke, iklan maaf ya pemirsa. Harap maklum. Kita break dulu.
dan 3 narasumber kita. Jadi kita akan melanjutkan sedikit diskusinya karena di sini kita kedatangan 3 narasumber dan dengan sedikit pembahasan yang berbeda. Jadi otomatis mereka memiliki sedikit pertanyaan di dalam pikiran mereka. Untuk Pak Bambang saya persilahkan duluan. Kepada Bapak waktu dan tempat saya persilahkan. Sekaligus closing statement Pak. Terima kasih. Saya jadi penanya nih. Iya Pak. Halo, halo. Iya. Saya di sini jawab pertanyaan atau jadi penanya nih? Bingung saya. Oh. Gini Pak, Pak Arief memiliki sedikit pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Bambang begitu. Terima kasih. Mungkin kepada Pak Arief saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Mas Bambang, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya Pak ya? Sehat, sehat Pak, sehat. Terang Pak di Kaltara, terang. Oh terang, di sini hujan Pak. Tempat Bapak terang juga ya. Jadi Iya, yang mau Mbak. saya tanyakan ke Pak Bambang sama sebetulnya seperti yang barusan tadi dalam sesi offline yang cuman sesaat tadi saya tanyakan juga ke Pak Hussein. Saya bertanya ke Pak Hussein untuk bersedia meluangkan waktu nanti malam ngopi di situ. Nah, kalau kepada Pak Bambang kan karena kita baru kenal di sini ya Pak Bambang ya. Ya, siap Nah, Pak. saya berharap untuk kita bisa bertukar bertukar kontak dulu lah setidaknya. Harapannya ke depan ya ada proyek yang bisa kita kerjakan sama-sama Pak Bambang. Entah untuk towernya kah, atau pengadaan internetnya kah, atau listrik desanya kah. Semoga Ya, Pak. bisa eksekusi. Bisa ya Pak Bambang ya? Bisa, bisa. Jadi kontak Pak Bambang saya minta ke panitia nanti ya. Ya, siap, siap. Ya. Itu, terima kasih Pak Bambang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sangat mantap ya. Jadi mungkin mereka akan melakukan diskusi di lain waktu karena keterbatasan waktu. Jadi di sini saya akan meminta kepada narasumber untuk closing statement kepada Bapak Chaidar. Saya persilakan untuk closing statement. Kepada Bapak saya persilakan. Iya, baik. Sebenarnya 3 materi yang dibawakan oleh 3 pemateri ini jadi satu kesatuan utuh sebenarnya. Bagaimana melengkapi infrastruktur teknologi di daerah. Sekali lagi karena saya biasa di pendidikan, kalau yang saya tahu di daerah itu saya biasa menangani masalah ujian ya dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Di daerah itu bagi daerah remote ada di sana yang namanya program bakti. Saya nggak tahu apakah sampai ke informasi itu ke teman-teman. Itu adalah programnya Kominfo juga kalau saya nggak salah, yaitu penyediaan akses internet di wilayah-wilayah remote area. Itu ada tuh. Program bakti biasanya ada di kecamatan-kecamatan. Mungkin bisa nanti dikonfirmasi ulang. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesatuan yang kalau ketiga ini bisa berjalan, maka pembangunan Indonesia yang dari sesuai arahannya Pak Jokowi, pembangunan Indonesia yang dari perbatasan atau dari desa itu bisa berjalan dengan baik. Jadi bagaimana dengan manajemen usaha desanya bisa berkembang, bagaimana dengan sistem pelaporannya. Kalau sistem transparansi
BUMDes-nya berjalan dengan baik, maka kejadian seperti yang ditanyakan oleh dua penanya tadi tidak akan terjadi. Ya kan, intinya semua adalah transparansi. Nah, transparansi jawabannya bisa menggunakan media-media digital, perantaranya bisa menggunakan media-media website itu tadi. Terbukanya informasi, terpampangnya informasi dengan jelas, dengan detail, maka kejadian seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi tidak akan terjadi dan misi pembangunan itu bisa berjalan beriringan. Mungkin itu terakhir dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Chaidar Hussein atas closing statement-nya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Arif Prabu. Oke, baik, sebelum Bapak saya akan serahkan kepada Pak Bambang untuk closing statement. Kepada Pak Bambang Iswanto saya persilahkan apabila masih online. Online, siap. Halo. Iya Pak. Oke. Nah, mungkin sedikit closing statement dari saya. Konektivitas pada saat ini sudah merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Bahkan kondisi pada sampai hari ini berdasarkan data yang kita lihat tadi adalah lebih dari 70% itu masyarakat Indonesia sudah menggunakan pengguna aktif internet. Nah, tidak ada salahnya masyarakat yang ada di desa mulai mencari informasi bagaimana mengembangkan konektivitas yang ada di desanya masing-masing. Karena tidak menutup kemungkinan konektivitas juga bisa dibangun oleh masyarakat di desa, baik itu lewat BUMDes atau yang lainnya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tekad dan kemauan yang kuat dari masyarakat sekitar untuk mengembangkan konektivitas di daerahnya masing-masing. Nah, walaupun saya paham berdasarkan dari dua penanya tadi yang terkait dengan kendala BUMDes di desanya. Nah, saya malah berpikir kenapa enggak kita aja yang eksekusi. Nah, jadi kebanyakan kita hanya bisa menilai tapi tidak memperbaiki keadaan. Nah, tidak ada salahnya jika kita merasa itu kurang baik, kenapa tidak kita saja yang memperbaikinya? Toh itu desa kita juga, itu wilayah kita juga. Nah, dan mulailah usaha dari kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, baik itu di bidang telekomunikasi, itu bisa membantu banyak masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial ataupun budaya di masyarakat. Nah, mudah-mudahan setelah acara kita pada hari ini tetap terjalin komunikasi dengan baik. Nah, antara kita semua supaya kita saling bisa bertukar pengalaman. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mulailah membangun konektivitas dari kota, lanjutkan ke desa, karena konektivitas datangnya tetap dari kota dulu. Nah, mungkin sekian, tetap semangat membangun daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi closing statement dari Pak Bambang Siswanto. Terakhir closing statement dari narasumber kita yaitu Bapak Arif Prabu. Kepada Bapak Arif Prabu saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Pemirsa online dan offline, untuk sebagai penutup, saya ingin mengupas sedikit tentang sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Renaldi Kasali, judulnya Disruption. Intinya
tentang inovasi ya. Sehari-hari seringkali kita membaca di berita bagaimana misalnya Toserba Hari Mata itu menutup sekian gerainya. Bagaimana toko sepatu misalnya yang paling keras terbuat dari bata menutup sekian gerainya. Nah, bisnis-bisnis yang tidak melakukan inovasi di era perubahan itu dengan sendirinya terdisrupsi Bapak Ibu. Bahkan lebih jauh lagi sebelum mereka terdisrupsi kita mengenal dulu ada rental VCD, masih ingat? Entah generasi milenial ini sempat nggak mengalami ada warung telekomunikasi, wartel, orang berlama-lama di wartel. Sekarang sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Artinya dia hilang, bisnisnya hilang karena juga emang tidak melakukan inovasi ya. Nah, sesuai dengan judulnya Bapak Ibu. Jadi digitalisasi usaha itu merupakan sebuah syarat mutlak agar sebuah usaha itu tetap eksis di era yang apalagi sekarang dikaitkan dengan pandemi. Nah, belum lagi kita membahas baru-baru ini ada sebuah startup misalnya namanya ajaib banget, dalam waktu beberapa tahun ya ajaib langsung jadi unicorn. Ada yang pernah dengar barangkali ya? Kan ada banyak tuh, ini unicorn yang ke-7. Startup yang itu sektornya investasi ya. Nanti kita bahas lebih jauh. Jadi intinya tentang inovasi ini Bapak Ibu jadi syarat agar sebuah usaha bisa tetap eksis, yaitu dengan melakukan digitalisasi usahanya. Yang didigitalisasi adalah manajemennya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas closing statement dari 3 narasumber kita hari ini. Dari saya, teman-teman tetap semangat, pemirsa online tetap semangat dalam membangun desa, dalam memandang era globalisasi 4.0, karena dalam era 4.0 kita sudah bermain di dalam dunia digital. Jangan sampai teman-teman ketinggalan, jangan sampai teman-teman gaptek, dan semoga para pandu-pandu digital bisa mendedikasikan, bisa mensosialisasikan cara penggunaan digital yang baik dan benar. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.